Aksi Seribu Lilin sebagai bentuk simpatik atas pecahnya kerusuhan di tanah Papua diluapkan puluhan orang dengan mengenakan busana adat Nusantara di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam. Dihadiri anggota DPRD RI, Rieke Diah Pitaloka dan puluhan warga yang tergabung dalam Pancasila Power untuk Papua. Aksi damai juga diwarnai dengan menggelar doa bersama demi kedamaian bangsa Indonesia. Tidak hanya berharap kerusuhan di tanah Papua segera berakhir, mereka juga mengajak seluruh lapisan masyarakat yang bertikai agar saling memaafkan demi menjaga keutuhan NKRI. Pemerintah juga didesak untuk bergerak cepat meredam situasi agar kondisi di Papua dan Papua Barat segera kondusif. Apa yang terjadi dengan Papua tentu saja itu juga sebetulnya adalah masalah kita yang di luar Papua, karena Indonesia tanpa Papua juga tidak lengkap, kita bukan Indonesia. Seperti diketahui, kerusuhan di sejumlah tempat di Papua dan Papua Barat terjadi sejak beberapa hari lalu hingga mengakibatkan sejumlah objek vital lumpuh. Tidak hanya membakar kantor DPRD Manokwari, sejumlah fasilitas umum seperti bandara juga hancur dirusak massa. Muhammad Ridwan, JAK TV. Ya pemirsa, dan dalam dialog Newsroom siang ini kita akan membahas dengan tema upaya mendamaikan kerusuhan di Papua. Dan sudah bersama kami di studio yaitu Pak Taufikul Hadi selaku anggota Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum, selamat siang Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Dan juga telah hadir Mas Sahura selaku pengacara publik LBH Surabaya. Selamat siang Mas Sahura. Ya, selamat siang. Apa kabar Mas Sahura? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat ya. Kita ke Pak Taufikul Hadi dulu selaku anggota Komisi 3 DPR RI. Pak Taufik, seperti apa DPR melihat setelah adanya langsung Presiden langsung menanggapi dan meminta untuk masyarakat di Papua untuk sabar, memaafkan, emosi boleh, tapi lebih mulia sabar dan juga memaafkan. Ini seperti apa Pak Taufik melihatnya? Ada rasa sedih dan juga ada juga ungkapan apresiasi. Ya. Sedih kok bisa itu terjadi, ya. Hingga sekarang itu sudah hampir sudah hampir 50 tahun bersama provinsi paling timur tersebut bersama. Ya. Kenapa masih ada gejolak-gejolak seperti itu? Ya, jadi kita sedih. Tetapi kita mengapresiasi bahwa pemerintah dengan cepat mengambil sikap dan kita melihat bahwa Presiden juga mungkin hari ini akan berangkat ke sana. Sebelumnya mungkin Menko Polhukam itu adalah Pak Wiranto juga sudah ke sana, itu semuanya kita apresiasi. Jadi sekarang ini kita berharap riak-riak yang kemarin terjadi ya, itu adalah menyentak kita. Karena ada persoalan-persoalan kecil, bahkan barangkali hoax, ya. Misalnya seperti ujaran kebencian, ya, berbau rasis, katanya. Kemudian juga ada sebuah isu bahwasanya ada mahasiswa dari Papua yang meninggal di Surabaya. Itu adalah semuanya termakan dengan hoax tersebut. Kita telah mendapatkan konfirmasi daripada Kapolri bahwa itu tidak ada yang seperti itu. Karena itu saya berharap hoax itu jangan lagi kita produksi, karena itu adalah sangat berbahaya. Bukan persoalan bahwa masyarakat di Papua banyak mereka yang tidak memiliki akses kepada pendidikan sehingga mudah termakan hoax. Tetapi hoax itu juga tidak ada hubungan sama sekali dengan persoalan terdidik atau tidak terdidik. Orang-orang cerdik pandai di ibu kota ini, di kota-kota besar itu adalah semua yang memakan hoax. Ya seperti yang di dalam pemilu yang kemarin ya, tentang itu kan hoax semuanya. Ya hingga sampai sekarang kita ada kelompok-kelompok tertentu yang menolak hasil pemilu, itu kan karena hoax semuanya ya. Nah karena itu saya berharap jangan kita, kalau mengerti bahwa persoalan kita ini adalah belum tuntas betul masalah keindonesiaan kita, maka janganlah itu adalah bermain-main dengan hoax. Nah berikutnya saya juga berharap ya kelompok masyarakat di luar daripada penegak hukum, ya,
itulah apakah yang diberi wewenang sekarang terutama adalah polisi Ya. dan kemudian dibantu oleh TNI di Papua di sana. Itulah yang kita serahkan wewenangnya sekarang. Mereka yang melakukan penertiban dan semuanya. Oke. Nah, di luar daripada itu nggak usah ikut-ikutan. Oke. Ya, jangan merasa bahwa dirinya itulah sangat patriotis, sangat hebat ber-Indonesia sehingga kemudian menggeruduk sana, geruduk sini, kemudian demo ke sana, demo ke sini. Menurut saya tidak perlu hal yang tersebut. Kalau memang ada di dalam masyarakat hal tertentu yang tidak benar, Ya. karena banyak sekali hal yang tidak benar kadang-kadang di dalam masyarakat kita. Itu jangan jauh-jauh sana. Itu adalah di sekitar ibu kota saja. Ini muncul nabi palsu, Iya. muncul orang yang menolak Pancasila, muncul khilafah dan sebagainya. Nah, hal begitu itulah serahkan kalau masyarakat ada pondok pesantren tertentu itu yang mengajarkan bagaimana berjihad kemudian kepada anak-anak usia kecil itu ada di sekitar ibu kota. Oke, Pak Taufik. Nah, saya kalau ada yang begitu laporkan kepada pihak berwenang. Nah, jangan mengambil sikap sendiri, memutuskan sendiri. Ya, biar kemudian aparat yang berwenang tersebut. Ya. Karena mereka ini adalah itulah wewenangnya, memang itu yang diberikan oleh undang-undang dan kemudian oleh DPR, oleh Komisi 3 misalnya memberikan berbagai anggaran untuk hal penertiban hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan kemudian ngeruduk sendiri, demo sendiri ke sana. Oke. Ya, oke. Ya, menurut Pak saya Taufik, itu. Kita ke Mas Saura terlebih dulu. Gimana tanggapan Anda nih, Mas Saura, melihat sikap dan upaya pemerintah dan juga TNI Polri yang terus berusaha meredam kericuhan ataupun kerusuhan yang terjadi di Papua yang akhirnya membuat sejumlah pendatang kemarin akhirnya memberikan komentar rasa takut di sana. Ya, baik. Saya melihat sebenarnya ini peristiwa yang menimpa kawan-kawan mahasiswa yang ada di Jawa Timur, Malang dan Surabaya khususnya. Ini kan peristiwa selalu terulang. Kasus bendera ini setidaknya sudah 2 kali terulang, 2018 dan hari ini. Dan pada saat itu ada upaya-upaya yang menurut saya ini kurang maksimal dari aparat penegak hukum. Dalam arti misalkan membiarkan massa itu terus misalkan mengepung asrama dengan alasan bahwa ini adalah menegakkan pelanggaran hukum. Padahal kan upaya hukum itu ketika ada pelanggaran, misalkan ada dugaan perusakan bendera, mestinya dia lapor ke polisi. Gitu. Alasan kemudian dia ingin meng-cross-check lapangan, mestinya ini pakai aja teori-teori investigasi, misalkan 1 orang, 2 orang, nggak perlu kemudian dengan atribut dan beramai-ramai yang kemudian mengandung reaksi dari kawan-kawan mahasiswa. Nah, selanjutnya kemudian upaya penanganan ini kita menyebutnya kayak penanganan terbalik. Dalam arti misalkan begini, bahwa memang jika benar misalkan ada dugaan dilakukan oleh kawan-kawan asrama misalkan, tapi kan upayanya bukan berarti menggeruduk atau sampai melempari asrama. Selanjutnya adalah ketika ada hal yang semacam itu, yang semestinya dibubarkan oleh aparat penegak hukum adalah massa yang datang ke asrama. Bukan malah kemudian massa yang di asrama yang ditangkap secara paksa, yang kemudian dibawa alasan pengamanan dan juga pemeriksaan. Inilah yang menurut saya perlu ditinjau kembali oleh aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan itu. Oke, Mas Saura, berarti dalam hal ini perlu ada peninjauan kembali dari sisi kausalitas ya, karena itu terus terulang kembali ya. Namun kita akan ulas kembali hal tersebut usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Newsroom.